Hukumnya apa sih mengejar Hajar Aswad? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Bahkan Rasul setiap putaran menyentuh Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad, putar lagi, cium Hajar Aswad. Jadi sekali tawaf 7 kali cium. Kita gimana nanti mencium nggak? Susah dulu. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak susah. Buat cium Hajar Aswad itu susah. Terus gimana? Sedapatnya. Makanya kalau nggak cium Hajar Aswad, nanti titik ini menjadi titik start, titik awal orang tawaf dan titik akhir orang tawaf. Terhitung putarannya ketika sudah melewati Hajar Aswad. Rasul cium Hajar Aswad, kita nggak cium. Cuma siapa? Angkat tangannya. Talabus bismillahi Allahu Akbar. Dikecup Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemana? Ke Hajar Aswad. Itu gambaran seakan-akan kita mencium Hajar Aswad. Karena tidak mampu karena berdesakannya orang, kita hanya mengangkat tangan. Kapan angkat tangannya? Waktu di rukun Hajar Aswad. Mohon maaf, berarti sudah masuk waktu, maaf, sudah masuk tempat ijabah. Kenapa? Karena itu pun sama dengan multazam yang nempel di sini. Patokan lewat pilar hijau sedikit berarti tempat ijabah, tempat mustajab. Apa patokannya? Lampu hijau. Lampu hijau menandakan Hajar Aswad, lewat dari lampu hijau sebagai tempat mustajab. Duduk doa di situ. Mau di lantai 1, mau di lantai 2 tempat mustajab. Nggak mesti nempel di sini. Kenapa? Banyak fitnahnya kalau ibu-ibu. Bapak-bapaknya boleh nggak? Boleh. Yang masih kuat-kuat silahkan. Mumpung di sana. Yang sepuh-sepuh, lihat keadaannya. Karena di sini gampangnya tidak bisa masuk kalau nggak dolim. Dolimnya apa? Sikut-sikutan, dorong-dorongan, tarik-tarikan, dempet-dempetan. Bukan niat dolim, bukan, tapi karena padatnya orang akhirnya tidak sengaja mendolimi orang lain. Jadi yang sepuh-sepuh, saran saya jangan. Kalau yang muda-muda mau, monggo. Kalau nggak kesana nggak dapat multazamnya, dapat ya tadi. Cari lampu hijau, lewati lampu hijaunya sedikit. Di lantai manapun lampu hijau itu ada. Lewatin dikit, itu tempat mustajab. Yang kedua apa? Ibu. Ibaratkan maqam Ibrahim. Di maqam Ibrahim itu yang biasanya kayak ada sangkar burung warna kuning. Ibu lihat, bapak lihat, itu ada batu tapak bertapakan Ibrahim. Makanya disebutnya maqam Ibrahim. Bukan makam, tapi makom tempat Nabi Ibrahim berpijak pada saat membuat Ka'bah. Dan konon katanya berdasarkan ahli sejarah, batu itu kayak lift. Kayak lift itu gimana? Pasangan bataknya di sini, Pak. Mijak pijakan di batu makom Nabi Ibrahim. Itu sampai atas, Nabi Ibrahim yang nggak pindah batunya. Rukun yang kedua ini atau sudut yang kedua setelah sudut Hajar Aswad. Apa namanya? Rukun Iraki. Di sini. Ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Iraki. Kenapa disebut rukun Iraki? Karena sudut ini menjadi kiblatnya orang-orang ahlul Irak dari arah negara Irak dan ke belakangnya. Ketika mereka menghadap kiblat, patokannya ini. Karena arahnya arah negara Irak. Di sini, ini namanya rukun Syami. Apa itu rukun Syami? Yang sejajar atau searah dengan negeri Syam. Di mana negeri Syam? Palestina. Gak tahu, jujur amat. Syam, Palestina, mana lagi? Syria, dan yang lain-lainnya. Antara rukun Syami dan rukun Iraki, di depannya ada bangunan melingkar putih setengah lingkaran, tingginya kurang lebih
sedada kita 1,5 meter sampai 1,5 meter, melingkar, panjangnya kurang lebih lingkarannya 20 meteran lah, 22, 23 sekitar itu. Apa namanya? Hijir Ismail. Hijir Ismail ini dinyatakan sebagai dulunya bagian dari Ka'bah, karena sebagian bangunan Ka'bah rusak ketika banjir Nabi dan materialnya itu terbawa oleh air, maka ketika dibangun ulang dan dibawa juga, makanya jadi tempat mustajab, seakan-akan sholat di surga. Di Hijir Ismail dalam riwayat lain, ketika Nabi Ismail berdoa minta keteduhan karena panasnya Mekah, dijawab oleh Allah, aku berikan sebagian jatahmu ketika. Di mana dibukakannya? Di Hijir Ismail. Maka sudah Hijir Ismailnya tadinya bagian dari Ka'bah, ditambah dibukakan gara-gara doa Nabi Ismail. Pun ketika kita sholat di dalam sini, sama sholat nilainya dengan sholat di dalam Ka'bah dan masuk ke makom lagi-lagi mustajab. Berapa sih luasnya di sini? Kurang lebih bangsa sekitar 5 meter sampai 6 meter. Dari sini ke sini. Panjangnya ini kurang lebih ya sepanjang Ka'bah 20 meter lebih. Mungkin nggak sholat situ? Mungkin. Mungkin, insya Allah, bismillah. Nggak